Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur pada saat ini kami boleh diberikan anugerah kekuatan, kesehatan, kesempatan, dan kami belajar firman Tuhan. Engkau selalu memelihara semangat kami, memelihara kerinduan kami untuk lebih lagi di dalam kami mau belajar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara, kita akan kembali belajar firman Tuhan pada hari ini ya, bahwa kita telah diperbaharui, ada pembaharuan budi oleh karena kekuatan kuasa Roh Kudus di dalam kita, sehingga kita bisa mengendalikan hidup ini, mengendalikan semua tendensi daripada tubuh melalui pikiran yang telah diperbaharui. Dan itu sebagai satu landasan kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, yaitu melalui adanya pembaharuan budi, di mana pikiran kita diperbaharui yang mengendalikan arah tujuan kita untuk sama dengan tujuan Tuhan. Baik, pada saat ini kita akan melanjutkan, kita belajar firman Tuhan mengenai berbagai karunia. Kita akan teruskan belajar hari ini berbagai karunia. Kita membaca dari Roma 12 ayat yang keempat sampai dengan yang ke-8. Dikatakan demikian firman Tuhan: sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikian kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendak ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Terpujilah nama Tuhan. Ya, kita belajar hari ini yaitu adalah berbagai karunia. Di mana berbagai karunia ini tercatat ya di dalam kitab Roma pasal 12, khususnya ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Dan juga pada 1 Korintus pasal 12 ya, dicatat di situ dari ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-11. Kalau dalam kitab Roma ini ada 7 ya macam karunia. Kalau di 1 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 11 itu ada 9 karunia. Kalau dikombin berarti ada 16 karunia. Tetapi dari yang dicatat oleh Roma pasal 12 ayat 6 sampai yang ke-8 dan 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-11 ada dicatat karunia yang sama, itu bernubuat. Nah, berarti ya secara pasti ada 15 karunia ya dari dua kitab ini. Yang kalau saya hitung ya daripada berbagai karunia ini. Nah, saudara, dalam kita belajar berbagai karunia ini kita perlu paham dan juga menyadari. Yang pertama ini adalah kita harus sadar pemberian atau karunia. Karunia itu artinya pemberian dari atas atau dari Tuhan kepada kita manusia.
Pemberian dalam arti karunia ini dalam bahasa aslinya adalah karismata, karisma. Pemberian berbagai karunia. Sehingga ada kata karisma, ada kata karismata, ada karismatik. Ya, karismatik itu berbicara tentang sebuah semangat, ya, bagaimana mempergunakan dan bertanggung jawab dari berbagai karunia yang Tuhan berikan. Saudara, ini tidak berbicara mengenai aliran karismatik ya. Ini berbicara tentang pengajaran berbagai karunia. Karunia itu dari kata karisma, karismata. Terus dalam semangat bagaimana menggunakan karunia ini disebut dengan karismatik. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat di sini ya, kita jangan negatif dengan kata karismatik. Kita ini kan selalu negatif dengan kalau sebut karismatik itu tuh aliran karismatik. Nah, kalaupun aliran karismatik yang menekankan berbagai karunia Roh Kudus ini, kita pun nggak boleh negatif sebenarnya. Kita harus tetap positif. Kalau mereka memperhatikan berbagai karunia ini dan mereka mempraktekkannya, ya mungkin ada penekanan dari berbagai karunia ini kepada satu bagian yang kita dengar adalah bahasa lidah itu, ya, atau glosolali atau speak in tongue, ya, bahasa roh ya. Seringkali kita negatif dengan hal ini, padahal itu memang ada di dalam Alkitab. Nah, karena itu kita diajar pada hari ini, sekalipun mungkin kita bukan termasuk denominasi golongan karismatik, sebenarnya kita ini karismatik dan memang harus karismatik. Nah, namanya kita sadar pemberian, sadar berbagai karunia ini yang ada kurang lebih 15 yang dicatat Roma 12 ayat yang ke-6 sampai 8, 1 Korintus 12 ayat yang ke-7 sampai 11. Harus sadar. Ya, ini adalah pemberian dari Tuhan. Pemberian Roh Kudus. Ya, yang memberikan kepada kita ini berbagai karunia. Ya minimal itu pasti ada satu karunia. Ada ngomong talenta karunia. Ya, ada orang mendefinisikan talenta itu adalah satu bawaan dari lahir, satu kelebihan keistimewaan dari lahir. Tetapi karunia ini adalah pemberian Roh Kudus pada waktu kita boleh percaya menerima Yesus jadi ciptaan baru. Tuhan memberikan berbagai karunia ya kepada banyak orang. Itu tergantung nanti ya kepada siapa dan karunia apa. Minimal itu kita tuh ada satu karunia minimal. Jadi tidak ada yang tidak diberikan karunia, karisma. Nah, kalau kita diberikan karisma, ya atau karisma ini, pemberian kasih karunia, kita masih menjalankan, kita masih bertanggung jawab supaya karunia-karunia ini itu menghasilkan buah, bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi setiap kita yang menerima karunia Roh Kudus, menerima berbagai karunia ini, kita ini karismatik. Jadi jangan, sedang Kristus bukan karismatik. Kita setiap orang percaya harus karismatik. Karena kita diberi karunia oleh Tuhan. Jadi seringkali kan kalau ngomong karismatik itu aliran karismatik. Saya pun mengatakan di sini kepada saudara, kalaupun benar ada saudara kita yang memang denominasi aliran karismatik, saya mengajak dengan firman Tuhan, jangan pernah negatif dengan aliran karismatik. Seringkali orang lagunya kontemporer, lagunya semangat tepuk tangan, wah itu karismatik. Nah kalau lagunya yang sendu-sendu, hymn gitu, yang tidak semangat, slow, nah itu Protestan. Jadi sebenarnya kita Protestan pun ada banyak lagu kontemporer. Lagu kontemporer itu bukan sekarang kok. Orang dari dulu tahun 60-an juga ada banyak lagu kontemporer yang diciptakan oleh anak-anak Tuhan. Sekarang kita ini kok alergi dengan lagu kontemporer, lagu yang tepuk tangan, yang semangat. Nah ini kita lihat ajaran firman Tuhan. Kalau kita baca kita Mazmur lagi, bagaimana Daud bermazmur, bagaimana Bani Korah bermazmur. Kan banyak di situ, bertepuk tangan, bernyanyilah, bersorak-sorailah. Jadi banyak sekali ajaran kita. Seringkali kita tuh terbuka dengan satu sisi, terus tertutup dengan satu sisi. Nah, jadi saya katakan dengan firman Tuhan hari ini, setiap saudara, setiap kita, saya juga, kita nih
adalah karismatik karena menerima pemberian dari Roh Kudus, dari Tuhan. Pemberian disebut dengan karunia yang harus kita pertanggungjawabkan. Jadi kita pun adalah karismatik, karismata, dan harus berkarisma. Saudara, itu ajaran Alkitab kalau dengan benar gitu. Ya. Makanya yang pertama kita sadar pemberian. Nah, artinya di sini karunia apa yang Tuhan beri. Sadar juga ada berapa karunia, mungkin 1 karunia, mungkin 2 karunia, mungkin 3. Ada orang multi talent. Nah, di sini kita mesti sadar diri. Nah, karena itu supaya kita maksudnya apa? Jangan iri-irian. Dia kok 2 talenta, 2 karunia, dia kok banyak karunia, ini bisa ngajar, bisa khotbah, bisa worship leader, bisa musik, bisa. Keren deh. Nggak perlu kita iri-irian. Mau diberikan satu, yang penting setia. Ya, dan kita lakukan dengan penuh dedikasi kepada Tuhan. Nggak perlu iri-irian, kan itu kita perlu sadar pemberian. Siapa yang ngasih, ya. Dan apa yang dikasih oleh Tuhan, perlu sadar akan hal ini. Ya, itu yang pertama, sadar karunia atau talenta, sadar pemberian. Ya. Jadi berapa yang Tuhan beri? Hati-hati kalau saudara diberikan 5, diberikan multi, yang saudara gunakan cuma 2 atau mungkin 1. Hati-hati. Kalau diberikan 5, cuma 2 saudara gunakan, berarti 3-nya di akhir. Nanti ada pertanggung jawab. Ya. Saudara misalnya diberikan 3, saudara gunakan 1, ya berarti 2 terakhir. Sadar di sini. Kalau tersadar cuma diberikan 1, saya itu juga cuma bisanya mungkin yang 1 ini. Nah, yang penting kita sadar terus kita lakukan dengan setia. Itu berharga di mata Tuhan. Semakin banyak diberi, semakin banyak tanggung jawab. Makanya justru bagi orang-orang saudara kita hamba Tuhan yang diberikan banyak talenta, kita doakan. Nggak gampang pertanggungjawabannya. Kadang-kadang multi talent orang bisa di akhir atau mungkin bisa jadi sombong barangkali. Ya toh? Nah, jadi kita perlu mendoakan. Ada banyak hamba Tuhan multi talent atau saudara kita multi talent, kita doakan dalam berbagai karunia ini supaya bisa dipergunakan untuk Tuhan. Yang kedua, sadar otoritas. Apa maksudnya sadar otoritas? Sadar itu mutlak adalah pemberian Tuhan. Ya. Bukannya kita minta-minta, itu hak absolutnya Tuhan, Roh Kudus yang memberikan kepada kita. Maka dikatakan kepada kita, demikianlah kita mempunyai karunia, karismata ini yang berlain-lainan menurut kasih karunia-Nya yang Dia anugerahkan kepada kita. Ini anugerah, karis, anugerah. Mutlak dari itu adalah pemberian Tuhan. Nah, kita nggak usah ngemis minta gitu. Kita nggak minta juga dikasih. Namanya juga pemberian. Itu otoritasnya Tuhan. Dicatat dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai 6. Ya, kita mempunyai karunia lain-lain, tapi dari satu roh dan oleh satu roh, yaitu Roh Kudus. Itu berbicara tentang otoritas. Siapa yang ngasih, siapa yang memberi. Itu pemberian Tuhan namanya. Kita terima dengan ucapan syukur. Nah, yang ketiga adalah kita harus sadar tanggung jawab. Jadi Tuhan memberikan hal ini bukan tanpa tujuan. Ya, ada tujuannya. Karena itu kita harus bertanggung jawab atas apa yang Tuhan beri. Maka tercatat dalam kitab Matius pasal 25 14 sampai 30 di situ adalah orang-orang yang diberikan 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Ya kan? Yang 5 dan 2 dia pertanggungjawabkan maksimal 100%. Ya, dia melakukannya, dipuji oleh Tuhan, hai hamba aku yang baik dan setia. Tapi hamba yang 1 diberikan 1 talenta, dia merasa mungkin iri hati, cemburu, kok saya cuma 1, yang saudara kasih 2, kasih 5. Akhirnya dia akhir, artinya dia kubur. Nah, Tuhan datang diminta pertanggungan jawab, bukan? Yang berhasil dipuji. Yang tidak bertanggung jawab
dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi jangan main-main loh dengan pemberian Tuhan ini. Betul-betul harus kita pertanggungjawabkan, bukan kepada lembaga, organisasi, gedung gereja, kepada denominasi gereja, bukan kepada pendeta, bukan kepada siapa-siapa, bukan kepada manusia, tetapi pertanggungjawabannya langsung kepada yang memberi karunia ini, yaitulah kepada Tuhan, kepada Roh Kudus yang telah mengaruniakan berbagai karunia ini. Jadi saudara, tanggung jawabnya tidak kecil. Ya saya kan nakut-nakutin, baca aja Matius pasal 25. Bagaimana hamba-hamba yang diberikan talenta itu. Ya, yang bertanggung jawab dipuji, diberkati. Yang tidak bertanggung jawab, ya itu ada akibatnya. Ya kan nggak lebih nggak kurang kan? Jadi sadar karunia apa yang Tuhan beri. Kalau sudah diberi, apakah kita sudah mempergunakannya? Yang terakhir adalah sadar tujuan. Apa tujuannya? Jadi ini tujuannya adalah untuk mendukung supaya tubuh Kristus itu tetap bersatu. Ya. Jadi untuk membangun dan mendukung kesatuan tubuh Kristus. Maka dikatakan kita ini adalah tubuh Kristus. Ada banyak, satu tubuh banyak anggota. Makanya karunia-karunia itu diberikan supaya kita tetap bersatu sebagai anggota-anggota tubuh yang diberikan karunia-karunia mendukung kesatuan tubuh Kristus. Karena itulah dikatakan demikian, ayat 5, demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Jadi tujuannya jelas adalah untuk apa? Mendukung dan membangun kesatuan tubuh Kristus. Tangan gak pernah berkelahi dengan kaki, kaki berkelahi dengan mata, mata berkelahi dengan hidung, ya. Tangan kiri berkelahi dengan tangan kanan, semuanya saling mendukung. Ada koordinasinya, ada koordinatornya, yaitu adalah pimpinan Roh Kudus yang telah menguasai akal budi otak kita ini. Nah itu dikomando sehingga menjadi sebuah gerak kesatuan yang harmonis. Itu tujuannya saudara-saudara. Dan dikatakan juga dalam kitab 1 Korintus pasal 12 itu, saudara, apa kita lihat tujuannya di sini. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Ya ini berbicara tentang satu otoritas kuasa Roh Kudus yang memberikan kepada kita karunia-karunia dengan tujuan ayat yang ke-7, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk apa? Untuk kepentingan bersama. Sama dengan kaki kerja untuk kesatuan tubuh, kepentingan tangan untuk kepentingan mata, mata kepentingan kaki, kaki kepentingan untuk tubuh ini. Nah, saling menopang. Tuh, supaya kita ini rekat, akur, rukun, bersatu. Nah, kalau tubuh Kristus bersatu, percayalah di mana ada kerukunan, di sana diperintahkan berkat oleh Tuhan. Ya. Jadi hari ini kita berbicara mengenai apa tema saudara? Berbagai karunia. Ya. Sadar pemberian karunia, sadar otoritas, sadar tanggung jawab, dan sadar tujuan daripada berbagi karunia itu. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pengajaran pada hari ini. Biarlah kami mengerti bahwa Tuhan yang telah memberikan kepada kami berbagai talenta karunia kepada kami. Sebenarnya kami semua adalah harus karismatik, karena Tuhan yang telah memberikan karismata kepada setiap kami. Terpujilah Allah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.